Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Kali ini kita nggak sendirian cuy, karena di sini udah ada Elzara ya. Hai. Orang di balik konten-konten Rio Purba ya beberapa bulan terakhir teman-teman. Oke, jadi ini perdana kali nih Iya, Elzara. bener. Biasa kemarin tuh udah muncul. Udah, cuman cuman nggak kayak ngomong ya. cuplikan gitu aja. Jadi kalau orang main film tuh namanya pemeran apa gitu ya, pelengkap gitu, pengganti iya, gitu ya. Yang Oke, kayak lewat aja gitu. Kayak lewat aja gitu, punggungnya nampak ya kan. Nah kali ini Zara muncul langsung dan ini sesi kita ini mau ngapain nih? Q&A karena banyak Q&A. banget pertanyaan di kolom komen YouTube yang abang nggak sempat jawab. Oh gitu, oke. Jadi kayak kalau jawabnya malas ngetik mungkin kan. Jadi kali ini Zara nanti langsung nanyain pertanyaan kalian, udah dipilih pertanyaan-pertanyaan yang bagus, terus nanti langsung aku jawab. Oke. Jadi mungkin langsung aja nih ya. Untuk pertanyaan pertama apa nih? Pertanyaan pertama, gimana cara yakinin klien biar mau nunggu sebulan? Bilang sebulan bang, gue baru 2 hari tapi udah ditelepon klien. Lah logonya aja baru sketsanya doang. Oh ya, by the way ini pertanyaan dari Kresna Mahardika. Kresna. Iya, Kresna Oke. Mahardika. Jadi Mas Kresna, itu sebenarnya tergantung deal-dealan atau kesepakatan kerja di awal tuh Zara. Jadi kalau kita secara khusus kan aku udah ada tim nih, namanya Yellow kan. Iya. Nah jadi kita itu selalu di awal tuh selalu ada kontrak kerja. Mulai dari apa yang didapat klien, terus bayarannya berapa, terus sampai timeline kerjanya. Jadi di minggu pertama itu kita briefing misalnya 3 hari pertama. Setelah itu kita brainstorming, terus nanti ngirim desainnya itu, logonya, konsepnya itu di hari keberapa. Misalnya setelah 1 minggu baru ngirim gitu. Nah terus kalau ada revisi itu berapa hari juga. Sampai totalnya itu baru sebulan gitu. Nah jadi ketika klien udah tahu kapan dia menerima desain, ya di situ dia tanya. Kalau misalnya ini kita udah kesepakatan kerja di hari ke-5 baru dia terima desain. Tapi di hari ketiga kita belum ngirim kan nggak ada masalah kan? Karena kliennya udah tahu, oh di hari ke-5 nanti mereka ngirim desainnya kayak gitu. Nah jadi itu penting. Cuman masalahnya banyak freelancer itu kayak malas buat kontrak kerja. Waduh. Ribet kali gitu ya kan. Jadi Padahal awalnya itu dulu, penting itu. Padahal penting gitu. Ya jadi awalnya juga aku nge-freelance dulu ya malas buat kontrak kerja. Jadi perlu tanda tangan lah, terus ngetik-ngetik lagi, ngetik nama kliennya, mikirin timeline kerjanya berapa hari, ribet kan. Cuman ya itu bagusnya itu gitu. Jadi kliennya tahu kapan kita ngirim desain, terus yang tanggung jawab kita juga tertuang di situ gitu. Dan klien juga nggak bisa macam-macam karena kita udah ada kontrak kerja. Gitu sih Jadi sebenarnya. walaupun ribet sebenarnya itu penting ya. Iya benar. Karena penting untuk freelancernya sendiri Freelancer, juga. ya, kita sendiri juga teman-teman. Jadi klien itu nanya karena dia kan nggak tahu nih, udah 2 hari nggak ada kabar nih. Coba teman-teman komunikasikan dari awal. Di hari keberapa, di hari ke-5 atau ke-3 atau ke-4 gitu. Pasti kliennya nggak nanya sebelum harinya seperti itu. Oke, berarti Itu gimana? Udah jelas lah. Udah jelas ya? Udah jelas. Oke. Kontrak kerja itu penting. Penting. Itu kesimpulan untuk yang pertama nih. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua Oke, ya, Bang. kedua. Ini dari Ibrahim Hanif 619. Oke, ada Mas Ibrahim. Oke, Bang, kok merek Yellow Abang di DGIP nggak ada ya? Terus sebenarnya logo Abang yang terjual itu perlindungan hak cipta atau mereknya didaftarkan ke DGIPK atau cuman berupa file logo? Perlu tips nih Bang, soalnya aku ini masih desainer pemula, masih bingung tentang jual beli logo. Oke, jadi yang pertama Yellow dulu ya. Iya. Merek Yellow itu masih baru sekali nih. Jadi bulan ini, bulan September kan, masih baru kita mau daftarin gitu. Nah, untuk yang brand merekku yang udah didaftar itu Rumpi Desain malah. Jadi itu mulai Rumpi Desain? Rumpi Desain. Itu yang pertama kali, itu dari tahun lalu tuh Zara. 2020 dan sekarang tuh udah mulai karena dia daftarin itu dari awal sampai akhir tuh perlu 1 tahun. Jadi kita daftarin itu tahun lalu, tahun ini kayaknya udah bakal sebentar lagi bakal terima sertifikat ininya, mereknya sebentar lagi gitu ya. Jadi aku sendiri belum ngecek sih, tapi kemarin ada temanku di DJKI, DGIP itu ngabarin, Mas ini udah mau selesai itu tahapannya. Nah untuk Yellow sendiri ya memang agak terlambat ya, tapi ditunggu aja lah. Sebentar lagi itu juga bakal akan tampil di situ. Oke. Terus pertanyaan kedua tadi apa?
Kenapa logo-logo yang abang bikin nih mereknya didaftarin ke DGIP nggak? Oh, oke. Gitu? Dari klien nggak pasti logo Oke. yang dibuat untuk klien? Jadi itu sebenarnya tanggung jawab si klien sih. Jadi kita sebagai desainer logo yang ngedesain logo sesuai dengan permintaan klien atau kebutuhan klien, bisnisnya seperti apa, brandnya seperti apa, ya kita buatin. Nah, kalau untuk pendaftaran DGIP mereknya secara terkhusus ya itu tanggung jawab klien. Dan itu kita komunikasikan dari awal. Kita hanya melakukan ini misalnya desain logo aja gitu. Dan kita juga tanya kalau mereka mau daftarin itu ya nanti kita bisa bantu. Karena aku sendiri kan udah pernah daftarin merek. Nah, jadi bisa. Atau beberapa klien-klien Yellow itu sama konsultan merek. Jadi mereka bayar, nanti konsultan yang ngurus semuanya. Gitu. Oh, berarti ternyata di bagian desain logo ini ada juga yang namanya konsultan ya? Aku kira cuma... Ada konsultan merek namanya. Tapi ada beberapa studio agency juga yang ngurus gitu, ngurus bantuin klien dari awal ngedesain logo sampai mereknya terdaftar di GIP ada juga. Cuman studio tersebut, misalnya Yellow tuh, mau lakukan hal yang sama seperti itu, Yellow tuh harus daftarkan diri dulu sebagai konsultan di merek resmi gitu, di DGIP. Jadi kita belum sampai ke sana sih. Jadi sementara ini kita hanya handle desainnya aja. Oke. Itu. Berarti itu juga tertera di kontrak kerja yang awal tadi. Iya, apa yang mereka terima hanya desain logo aja kayak gitu. Lagi-lagi kontrak kerja penting. Jadi kalau kawan-kawan mau sampai ke sana ya daftar dulu ya sebagai konsultan di DGIP gitu, resmi dia. Next, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari Fahrul Razikin. Fahrul Razi. Nah, Oke. Bang, aku disuruh buat logo UMKM. Oke. Kalau mau dijual kisaran harganya berapa ya? Soalnya masih pemula, belum pernah dapat klien. Nah, jadi ini dia baru dapat klien. UMKM pula gitu ya? UMKM pula. Oke. Nah, dia bingung. Oke, Aduh, kasih harganya harga berapa nih gitu. ya, Oke. gitu. Nah, kebanyakan kalau teman-teman yang baru kita ngerintis ya kan, itu belum berani netapin harga sendiri. Dan yang harus kita ketahui juga kapasitas klien kita, teman-teman. Kalau klien kita tuh UMKM, omsetnya satu hari aja itu mungkin 50.000, 200.000, kan nggak mungkin kita cas 5 juta untuk satu logo gitu kan, ya kasihan juga UMKM-nya. Nah, jadi teman-teman bisa tanya ke UMKM-nya, budgetnya berapa nih gitu, budget bapak berapa gitu. Ada memang beberapa klien yang nggak mau jujur gitu. Kita tanya nih misalnya, budget bapak berapa nih atau budget ibu berapa? Saya tanya aja mas, berapa rate mas gitu. Dia nggak mau ngasih tahu gitu budget dia berapa yang bisa dia habiskan untuk project desain logo ini gitu. Ya udah kalau klien tanya baru kalian bilang aja misalnya 500.000 atau 1 juta gitu. Baru dia terkejut ya kan, mahal amat gitu ya kan. Waduh. Padahal di logo. awal ditanya dia nggak mau bilang gitu. Iya. Nah jadi tapi beberapa klien yang pernah aku ini datang ke aku itu banyak yang bilang kok, aduh mas budget kami hanya sekian, misalnya 500.000 gitu, sedangkan rate yang kita kasih itu misalnya 3 juta atau 5 juta gitu kan, ya udah itu nanti terserah teman-teman mau diterima atau tidak, kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian bingung tanya aja klien ya, kalau misalnya klien nanya balik ke kalian baru kalian kasih gitu. Nah kalian itu harga nggak ada patokannya, jadi kalian bilang aja berapapun ya klien nanti bisa menerima. Kalau nggak cocok paling nanti ya nggak jadi, nggak deal Iya, gitu. paling nggak deal ya. Ya paling nggak deal itu aja. Ya udah cari project lain. Cari project lain gitu, cari klien lain. Gitulah kira-kira kawan-kawan. Oke, kurang lebih jelas lah udah ya. Tapi kalau yang untuk awal freelancer itu lebih diutamakan portofolio. Jadi kalau di awal itu kita dapat project-project murah, misalnya untuk desain logo cuma 100.000, ya nggak ada masalah. Terima aja. Namanya kita masih merintis kan, merintis. Nanti portofolio semakin banyak, kita minta testimoninya, baru perlahan-lahan naikin. Yang dari 100.000 kita naikin jadi 200.000, 500.000, 1 juta. Lama-lama udah banyak aja. Betul, gitu dia. Oke, lanjut nih pertanyaan keempat ya nih. Keempat, dari oke. Mooto Studio. Mooto? Iya. Oke, Mooto Studio. Bang, mau nanya, bagaimana cara kami UMKM mau masuk program pemerintah rebranding usaha itu, Bang? Ah, ini jadi pertanyaan ini dari postingan yang kemarin. Yang Abon ya? Abon, iya, Abon Juara. Lele. Oke. Abon Juara. Jadi gimana masuk ke program itu? Aku sendiri kurang tahu ya, kurang paham ya, karena aku juga diajak. Dan aku diajak bukan dari sisi UMKM-nya, tapi dari sisi desainernya. Sedangkan ini kan yang ditanya dari sisi UMKM-nya. Gimana sih UMKM itu bisa join atau masuk ke acara atau event tersebut. Nah, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu coba tanya komunitas
yang dihandle oleh Kemenparekraf. Karena ini kemarin tuh acaranya atau didanai dari Kemenparekraf. Kemenparekraf itu kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitulah. Nah, Kemenparekraf. Nah, jadi mereka yang mendanai kemarin tuh. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman bisa gabung ke komunitas yang dihandle langsung Kemenparekraf, coba tanya mungkin pemerintahan daerah ya gimana cara gabungnya ke sana. Nah, nanti kalau misalnya ada pendanaan atau kayak gini lagi eventnya, teman-teman bisa join ke situ. Gitu dia. Jadi kalau yang karena dari sisi UMKM, Bang Rio kurang bisa jawab. Kurang bisa jawab ya, tapi kurang lebih seperti itulah kawan-kawan. Nah, ini dari New Forte. New Forte. Yap. Oke. Dia mau nanya, Bang mau nanya nih, misal saya buat desain untuk dijual di Microstock. Oke. Nah, terus desain yang saya jual, saya jadikan konten tutorial di YouTube. Apakah itu aman? Nah, jadi dia YouTuber juga nih. Iya. Soalnya buat desain untuk dijual, terus buat desain buat konten, kayaknya serasa mikir 2 kali, ribet gitu dia mikirnya. Oke. Ya, kalau setauku kalau teman-teman untuk konten Microstock ya, untuk dijual template di Microstock itu nggak ada masalah, karena di Microstock itu kan mereka hanya beli lisensi pakai gitu. Jadi misalnya kalian tuh jual template desain logo kan di Microstock kayak shutterstock.com atau Freepik gitu. Dan itu kan dibeli murah kan. Jadi kalau di Shutterstock itu kayak kita cuma dapat $0,1 atau $1 kayak gitu, tapi bisa dibeli ribuan kali. Nah, kenapa harganya murah? Karena si klien atau customer yang beli desain kita itu cuma beli lisensi hak pakainya, bukan beli hak ciptanya gitu. Kecuali kalau si klien beli hak ciptanya, baru kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh publish desain tersebut ke website lain lah, atau ke YouTube atau kemanapun gitu. Nah, itulah makanya kenapa kalau situs Microstock itu kayak Shutterstock, itu kita bisa jual lagi tuh desain yang sama ke misalnya situs Microstock lain kayak Adobe Stock atau ke Freepik atau Creative Market kayak gitu. Nah, jadi kalau menurutku sendiri nggak ada masalah. Gitu dia. Oke. Berarti kayak satu desain itu udah sebar aja di ya. Jadi ada kawanku itu yang main Microstock, dia cuma buat satu desain tapi disebar ke 10 situs Microstock gitu. Lumayan jadi dari satu ini dapat berapa ratus dolar, dari sini dapat lumayan juga tuh. Jadi kalau untuk YouTube juga tutorial memang capek kan. Kalau satu sisi kita ngedesain terus nanti buat desain yang beda untuk tutorial di YouTube kan agak capek. Jadi buat sekalian satu untuk tutorial YouTube, hasil jadinya nanti dijual ke Microstock ya nggak ada masalah. Kayaknya ini Bang Ria juga sekalian curhat. Wis. Terus berarti udah jelas lah. Kita lanjut. Ini pertanyaan dari Firdaus Hasan. Mau nanya Om Rio. Waduh, dipanggil Om. Logo saya di logo ground udah terjual nih. Udah sold. Tapi buyer atau pembeli nggak kunjung memilih revisi desain sampai hampir udah sebulan nih. Jadi sebenarnya apakah bisa auto sold nantinya tuh desain dia? Oke. Setauku kalau logo ground itu dia ada waktunya nih, Jara. Jadi kalau misalnya pembeli itu beli, itu ada dikasih waktu untuk revisi kan. Kalau misalnya si klien memang mau ada revisi perlu diupdate. Tapi kalau misalnya nggak direvisi itu auto sold, nanti uangnya langsung masuk ke rekening logo ground kita gitu. Nah, kalau misalnya ini udah waktunya udah 1 bulan, coba dicek dulu. Jangan-jangan nanti kliennya udah statusnya itu udah decline gitu, udah ditolak atau jangan-jangan udah di approve gitu. Masa udah sebulan dia nggak ini. Setauku kalau misalnya projectnya lagi running, dia ada batas waktunya tuh. Kalau kita udah ngirim nanti kalau misalnya udah berapa hari klien nggak respon, itu nanti bakal otomatis masuk ke uangnya masuk ke rekening kita gitu. Tapi nanti coba dicek ke designer handbook yang ada atau bagian forum yang ada di logo ground. Nah, kalau memang berdasarkan peraturan yang ada di forum atau di designer handbooknya itu dalam jangka waktu sekian nanti otomatis auto sold. Nah, teman-teman berhak itu untuk ngeklaim ke admin dari logo ground. Nah, itu kan tinggal hubungi aja tuh kontak helpnya yang ada di logo ground, bilang kasus kita seperti apa, udah nanti supaya langsung bisa diklaim uangnya seperti itu. Ya, soalnya kalau nggak ada batas waktu, ya 1 tahun ya nggak cari-cari juga. Iya, kasihan desainernya juga ya. Tapi selamat ya, udah bisa jual logo ya. Iya, wow. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Oke, terakhir. Dari Nurul Imam Brandu. Oke, Mas Imam. Iya. Pertanyaannya, Bang Rio, izin tanya nih. Kayaknya Bang Rio kan semakin rajin nih upload video. Gimana sih manage waktunya?
Terus Oke. kok idenya itu loh, kenapa bisa ada terus? Dapatnya dari mana? Oke, nah jadi awalnya nih sebelum ada tim Rumpi Desain yang bantu orang konten, itu kan awalnya aku cuma 2 kali seminggu nih Zara. Iya. Jadi hari Selasa sama hari Jumat kalau nggak salah. Nah, jadi aku berpikiran kalau aku fokus buat konten sendirian, aku nggak bakal bisa megang handle desain project. Nah, jadi aku putuskan lah nih buat timnya nih. Jadi ada orang konten Elzara, Iya. terus ada video editor, Pinem, dan desainer ada juga. Nah, jadi mereka masing-masing punya tugas job desk. Nah, ada yang cari konten, ada yang edit, ada yang desain kayak gitu. Nah, jadi aku mulai kebantu nih. Tapi bukan berarti aku nggak nuangin ide juga gitu. Jadi kalau misalnya aku ada ide ya aku bilang sama Zara gitu kan, atau aku buat sendiri sebagai ya, list konten tambahan gitu. Dan karena sudah ada tim, otomatis kita naikin tuh frekuensinya. Iya, Jadi yang aku sendiri tuh cuma 2 kali seminggu. Nah, aku kasih deadline nih atau target ke tim. Kalau bisa 3 kali seminggu nih kita update. Makanya beberapa bulan terakhir tuh kan hari Senin, Rabu dan Jumat. Oke, seperti itu sih teman-teman. Jadi Iya, benar. kenapa dinaikin? Karena kita harus bayar gaji cuy. Jadi AdSense-nya harus naik ya. Kalau AdSense nggak naik nanti nggak bisa bayar gaji kita. Iya, benar-benar. Justru sebenarnya pas aku awal masuk itu masih masih seminggu masih 2 kali video. Seminggu 2 kali ya. Dan aku juga belum handle, masih kayak ini bang Iya, konten masih ini penyesuaian bang, lah, konten ini bang menyesuaikan gitu. gitu. Dan pas baru mau masuk ke 3 juga itu kita prosesnya, Iya, bang kayaknya ini belum bisa nih 3 bang, belum bisa nih. Agak kelagap, Iya. bahasa Medannya gelagapan. Gelagapan, Gitu, cuy. iya benar. Ya, jadi agak ya butuh proses ya penyesuaiannya kayak gitu. Dan ide kontennya dari mana? Nah, itu ada yang nanya Kak. Dia Iya, nanya kan, ide kontennya dari mana? Kadang dari beberapa pertanyaan kalian, Iya, ya kan? Ya, kalau misalnya kalian bertanya tentang apa, bagus nih untuk jadi ide Iya, konten. Nah, nanti Elzara kembangin buat alur ceritanya segala macam, terus nanti riset-riset di beberapa artikel gitu Iya, kan. iya pasti. Biasanya Zara kayak mana tuh kalau misalnya buat konten? Aku buat konten sih biasa aku riset dulu ya. Karena dari komen-komen teman Rio Purban ini juga bagus-bagus bang idenya. Pertanyaannya ya. Iya, selain pertanyaan mereka juga ada kasih saran kayak bang request dong bikin konten Atau ini. Gitu. ngasih info juga bang, Iya. ini ada yang Bang, bedah logo apa? Iya, gitu. ada logo baru nih bang ini. Oke. Ya udah, aku langsung gercep kan, langsung gerak. Cari itu artikel kontennya ini semua langsung. Bang ini skripnya udah ready ya, udah bisa Oke, take video. Nah, gitu dia. langsung aku kasih aja ke Bang Rio, biar Bang Rio yang langsung kerja. Jadi Gitu. kalau kalian juga nyadar ya, itu kita ada transisi nih dari bulan sebelumnya kita konten kita tuh yang monoton ngevlog seperti biasa. Iya. Nah bulan ini kita buat beda kalau kalian perhatiin ya. Jadi itu Iya, ada kayak kita storytelling, ada kayak alur ceritanya ada gitu. Nah ya tujuannya supaya nanti teman-teman semakin nyaman sebenarnya untuk nonton video-video Rio Purba. Nggak cuman dari itunya ya, dari thumbnail aja juga udah beda. Ya, oke, jadi ya Karena kita desainer usahakan yang kita, terbaik lah. Kayak gitu nih teman-teman. Gitu. Kayaknya udah habis ya? Udah nggak ada Oke. lagi nih Bang. Sebenarnya pertanyaan kalian banyak, cuman Iya. nanti videonya kepanjangan, jadi kita sengaja pilih beberapa Iya. aja. Semoga bisa menjawab dan bisa memberikan inspirasi lah kurang lebih ya. Iya, kalau misalnya ada pertanyaan, komen aja. Komen lagi Komen ya. aja. Kita dengan senang hati menjawab. Kita nanti buat sesi Q&A gini. bener. Ini sesi Q&A harus ada setiap bulan kan? Iya, Satu wajib kali sebulan. Iya, aku wajibin sebulan sekali. Kenapa? Karena ya gitu tadi Bang Rio kan sibuk ya, Oke, jadi nggak nggak sempat balas ngetik-ngetik, ya Jadi kan? nanti aku cari pertanyaan kalian, kalau ada yang nggak dijawab Bang Rio, Oke. santai aja. Jadi tenang aja. Tenang aja. Bakal ditampung sama Zara. Bakal langsung. aku capture. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Ya kalau ada yang belum jelas atau ada pertanyaan lain ya nanti kita buat di sesi Q&A berikutnya. Oke, terakhir Zara, sebagus-bagusnya desain ada juga yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Purba dan Elzara. kita pamit undur diri. Macam betul. Gimana sih? Kita pamit undur diri ya, sampai jumpa di video berikutnya. See you teman-teman.